Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, selamat Natal bagi kita sekalian. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah dalam perayaan Natal yang kedua pada tanggal 26 Desember tahun 2021 yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan sebagai tema dalam khotbah Natal tanggal 26 Desember tahun 2021 adalah firman itu telah menjadi manusia. Saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki perayaan Natal yang kedua, tepat pada hari Minggu. Tentunya sukacita Natal masih tetap kita rasakan hingga saat ini dalam merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Allah yang telah menjadi manusia. Sejajar dengan tema pada saat ini, firman itu telah menjadi manusia. Kita dihantarkan untuk memahami bagaimana Allah yang dengan rela telah menjadi manusia sama seperti kita. Tentu hal itu adalah hal yang luar biasa, yang sulit dipahami oleh logika manusia. Namun hal ini jugalah landasan percaya kita akan keberadaan Allah yang sanggup menembus batas waktu dan ruang di alam semesta ini. Mengawali khotbah ini sekaligus memudahkan kita untuk memaknai tema di Natal yang kedua ini. Ada sebuah kisah demikian. Suatu ketika ada seorang pria yang menganggap Natal sebagai sebuah kisah tahyul belaka. Ia bukanlah seorang yang kikir, juga bukan seorang yang sombong atau jahat, melainkan seorang yang baik hati, tulus, setia kepada keluarganya, bersih kelakuannya terhadap orang lain, namun tidak percaya dengan peristiwa Natal. Tepat di sore hari menjelang perayaan malam Natal, sesaat ketika istrinya hendak berangkat ke gereja, ia berkata kepada istrinya itu, "Saya benar-benar minta maaf jika saya membuatmu sedih, tapi saya tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mau menjadi manusia. Itu adalah hal yang mustahil, tidak masuk akal bagiku. Oleh karena itu, saya tidak mau ke gereja untuk merayakan Natal." Itulah yang dikatakan pria itu kepada istrinya. Dengan merasa sangat sedih, sang istri pun berangkat bersama dengan anak-anaknya menuju ke gereja untuk mengikuti perayaan Natal, kecuali suaminya yang tinggal sendirian di rumah. Tak lama setelah keluarganya berangkat ke gereja, cuaca pun mulai mendung, angin begitu kencang. Dan sambil duduk menonton televisi, tiba-tiba pria itu dikejutkan oleh suatu suara benturan keras di jendela rumahnya.
Dengan penasaran, ia keluar dan mengeceknya. Ternyata ada seekor burung merpati yang menabrak jendela rumahnya. Kemungkinan oleh karena cuaca yang ekstrim membuatnya kewalahan terbang. Pria itu pun merasa iba dengan burung yang terjatuh itu dan hendak membawanya ke rumahnya. Lalu ia berusaha menangkap burung merpati itu. Namun malah burung merpati itu takut dan menjauh. Lalu pria itu berkata, "Aku berniat baik ingin menolongmu, tapi kenapa engkau malah menjauh?" Kemudian pria itu tak habis akal, ia memecah-mecahkan roti dengan harapan roti itu akan memikat burung merpati itu. Memang benar, walau perlahan, memang burung merpati itu terpikat dengan roti itu. Namun ketika ia semakin dekat dan melihat pria itu, burung merpati itu malah pergi terbang jauh. Lalu pria itu pun merasa sangat sedih. Kembali ia berkata, "Aku hanya mau menolongnya. Seandainya saja aku bisa menjadi sama seperti burung merpati itu, pasti ia tidak akan menghindariku. Dan pasti aku akan dapat menyelamatkan burung merpati itu. Aku yakin hanya itulah cara satu-satunya." Demikian gumam pria itu di dalam hatinya. Namun di saat itu juga ia tersadar bahwa peristiwa itu telah membuka pintu hatinya tentang apa yang terjadi dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Bukankah Yesus yang adalah anak Allah yang telah menjelma menjadi manusia? Ia meninggalkan singgasananya dan datang ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tak lama kemudian, pria itu pun sadar. Kemudian lalu bergegas berangkat ke gereja untuk merayakan malam Natal bersama dengan semua orang percaya yang ada di gereja itu. Saudara yang terkasih, demikianlah sesungguhnya yang terjadi dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dia yang adalah firman, sesungguhnya telah menjadi manusia. Jemaat Kristus, kisah tersebut kiranya menyentuh hati kita dan menumbuhkan suatu pengertian yang mendalam akan makna Natal yang sesungguhnya. Sungguh benar bahwa kasih Allah sungguh besar. Dia mau menjadi manusia dan sama seperti kita. Bahkan dia mau menderita hanya bagi kita. Walau sebenarnya Tuhan tidak pernah lemah. Tuhan bukannya tidak berdaya, namun justru Tuhan memiliki kuasa yang melebihi batas akal pikiran manusia. Tuhan yang rendah hati, tidak gila hormat dan kuasa. Tuhan yang memiliki hati sebagai hamba, mau lahir ke tengah dunia ini, melayani, mengasihi, menyelamatkan manusia untuk beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, dalam ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mengapa Yesus disebut sebagai firman? Yohanes memakai kata firman dari bahasa Yunani, yaitu kata logos, untuk menekankan bahwa firman itu adalah seorang pribadi dan sebuah pesan. Karena melalui Yesus anak Allah itu adalah sebagai perantara untuk menyatakan kehendak Allah dan perintah-perintahnya. Yesus Kristus merupakan firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dengan demikian, dia hadir di hadapan manusia secara jasmani. Allah yang dulunya dianggap jauh, namun sekarang sudah sangat dekat dengan manusia. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Firman yang telah menjadi daging. Saudara yang terkasih,
Selanjutnya dikatakan dalam ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di sini, Rasul Yohanes menegaskan bahwa dalam bentuk jasmani inilah sang anak yang bersama-sama dengan Bapa telah membuat Allah Bapa dikenal oleh dunia ini. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 3, bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Tuhan Yesus juga pernah berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara yang terkasih, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah yang kita rayakan dan maknai dalam perayaan Natal ini. Melalui kedatangan Yesus ke tengah dunia ini, hal itu berarti bahwa sesungguhnya Allah yang mencari manusia, Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, Allah yang sejak semula merancangkan keselamatan bagi saudara dan saya, dan bagi kita semua. Ia tidak mau kita terhilang. Ia tidak mau kita tersesat oleh karena dosa-dosa kita. Ia mau kita hidup dan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dari kepenuhannya, kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kehadirannya membawa perubahan, pembaharuan, pendamaian atas dosa-dosa kita. Oleh karena itu, jika sedemikian agung rencana Allah atas kehidupan kita, maka selayaknya lah kita datang kepadanya, memohon ampun atas dosa kita, hidup berdamai dengan semua orang, dan mengasihi sesama kita, sama seperti Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang terkasih, Natal bukanlah sekedar hiasan Natal, pohon Natal, dan segala hal yang mewah lainnya. Natal bukanlah sekedar lampu-lampu di pusat perbelanjaan, di jalan raya, baju-baju yang baru, kue-kue Natal, tukar kado, dan sinterklas yang menghibur anak-anak sekolah minggu. Semua itu memang perlu untuk membangun suasana sukacita dalam perayaan Natal. Dan saya yakin kita semua pasti menyukainya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa Natal ialah peringatan sekaligus perayaan akan kedatangan Yesus ke tengah dunia ini. Natal bukanlah sekedar seremoni tahunan yang penuh dengan semarak kemeriahan. Namun Natal adalah kesederhanaan, kerendahan hati, dan juga wujud kasih Allah yang sungguh besar, yang mau hadir di tengah-tengah keterbatasan hidup manusia yang telah dilingkupi oleh dosa dan berbagai kesalahan lainnya. Natal adalah lahirnya Yesus di dalam hatimu. Lahirnya Yesus di tengah keluargamu. Lahirnya Yesus dalam segala langkah hidupmu. Natal adalah saat di mana engkau menerima dan menghidupi Sang Juru Selamat dunia ini. Firman yang telah menjadi manusia. Saudara yang terkasih, oleh karena itu, dengan kesungguhan hati, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia ini. Sambutlah kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan limpahkan atas hidupmu, yang tak pernah berhenti, yang tak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab Allah yang memberikan kasih karunia itu atas hidupmu. Bersyukurlah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bersyukurlah, bersukacitalah. Di hari Natal ini, Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu, terlahir dan berkuasa atas kehidupan saudara sekalian. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh agung, yang dengan penuh kerelaan Engkau telah datang ke tengah dunia ini dan membawa kasih karunia demi kasih karunia. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa menghidupi kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.